Oke, sekarang ada perbaikan yang menurut saya bisa mudah, bisa juga berat ya. Ini ada TV tabung Akira 21 inci. Coba saya nyalakan. Saya sudah colok. Saya tekan tombol powernya, switch. Seperti ada kejutan listrik di lampu ruangan, seperti ada kedip ya. Artinya untuk fuse-nya atau sikring tidak putus, namun di sini lampu power tidak menyala. Lampu indikator harusnya di sini ya, tidak menyala. Ini adalah sensor. Ini semua panel tombolnya. Ini untuk switch 220 nya AC yang masuk. Oke, kita lihat sama-sama dan mau saya bongkar terlebih dahulu. Oke, langsung kita periksa untuk menggunakan avometer di X10 ya. Saya pastikan dulu bahwa avometernya harus mentok untuk memudahkan kita untuk menganalisa apakah ada yang konslet. Langsung saya vonis atau saya menuju ke sasaran untuk mengetahui tidak keluarnya power supply atau tegangan power supply, apakah ada yang konslet. Saya langsung ke titiknya ya. Kalau memang belum ada jalan petunjuk, misalkan seperti saya tempel di sini, misalkan cek di sini belum ada, saya akan cari untuk posisi lain ya. Oke, langsung saya mau cek transistor horizontal. Di sini ada basis, kolektor, emitor. Saya langsung tempel bagian jarum merah yang positif ke ground. Di sini ada ground, atau di emitor di sini ke ground, ini groundnya. Langsung ke kolektor. Oke, dia di avometer menunjukkan ada konslet. Sama halnya dengan di sini karena emitor adalah ground. Nah, walaupun sudah terlihat konslet seperti ini, karena komponen transistor ini belum dilepas, maka kita atau saya belum tahu persis yang rusak transistor, apakah playback yang konslet atau mungkin ada yang lain seperti kapasitor, misalkan ada yang kolektor ke ground, misalkan ada yang konslet ya. Ada beberapa yang perlu kita cek. Namun langkah yang paling mudah untuk awal, saya mau cabut untuk transistor ini, nanti akan cek bagian jalur ini apakah masih konslet atau tidaknya. Dan di sini untuk pin pendinginnya saya juga melepas. Saya akan lepaskan untuk pendingin karena untuk memutar baut di bagian transistor terhalang playback karena di depannya ada playback, jadi susah untuk memasang openg. Oke, sudah terlepas transistor horizontal. Di sini menggunakan seri 2499 D2499. Dan kembali saya cek untuk transistornya. Dan langsung saya cek untuk transistornya dan pastikan dulu untuk avometer harus mentok ya. Oke, untuk cara mengecek di sini untuk di transistor D2499 ini transistor damper. Jadi untuk ini kiri dan tengah kolektor, yang pinggir emitor ya. Langsung saya tempel jarum hitam ke kolektor, apakah jarum menunjukkan ke 0 atau mentok. Oke, transistor ternyata aman. Jadi untuk yang konslet bukan dari transistor horizontal,
jadi masih di sana di PCB. Saya cek di PCB. Saponi. Iya, di Saponi. Langsung kita ulang lagi untuk cek di sini kolektor dan emitor masih konslet. Sasaran berikutnya di sini ada kapasitor dan apa ya? Oke, kan saya lepas dulu untuk defleksinya karena ini juga ada hubungan di bagian kolektor. Kemudian ada lagi kabel defleksi yang keluar masuk ke kapasitor pun ke ground ya. Jadi ini juga akan menjadi sasaran. Baiknya supaya tidak ada koneksi soket yuk, soket defleksi, ini saya cabut. Untuk kapasitor di bagian horizontal output di sini saya cek. Ini kaki kapasitor, ini ground aman. Coba cek kembali di sini masih konslet. Dan untuk sasarannya saya langsung ke bagian kapasitor yang ini, yang dua. Mungkin ini ada dua. Oke, saya cabut dulu. Saya sengaja untuk melepaskan kapasitor hanya pin sebelah atau kaki sebelah. Di sini ada dua kapasitor, sudah saya lepas untuk pinnya di sini. Dan kembali saya cek apakah masih konslet. Oh, ternyata masih. Berikutnya saya cek untuk dioda B+ yang ke playback. Di sini ada dioda B+ dari trafo, karena bisa jadi dioda ini sudah tembus. Oke, cara hemat untuk mengecek dioda, tidak usah menyolder di bagian kaki dioda. Di sini cukup menyolder di bagian kaki trafo. Hemat timah dan hemat waktu, karena di bagian trafo cukup satu pin yang kita sedot. Misalkan di dioda maka harus melepas dua kaki ya. Setelah pin trafo sudah dilepas, sudah bebas dari timah, kembali cek di bagian kolektor dan emitor, sudah tidak konslet lagi. Ini ya contoh, saya tempel kembali ke kolektor dan emitor, aman. Jadi untuk playback aman, kapasitor horizontal output aman. Kemudian di sini ada kolektor dan diisi kapasitor juga aman. Saya langsung untuk cek bagian dioda untuk 115 nya. Saya tempel. Ini anode dan di sini katode. Katode itu yang ada tanda putih kalau di dioda. Saya balik apakah ini memang konslet. Bagian katode saya tempel jarum hitam di tester ya. Oke, ternyata dioda yang tembus. Jadi dioda ini harus saya lepas. Untuk mencari penggantinya, dioda sudah saya lepas, sedotan dari timah sudah habis. Oke, sudah jatuh, saya ambil. Dioda sudah dilepas, kita cek lagi. Katode di hitam tidak naik,
Ini alphameter masih oke. Kemudian kita balik katode di jarum merah, anode di jarum hitam. Oke, dioda masih bagus. Oke, kita cek kembali di PCB. Oke, di sini juga masih searah dengan dioda. Tadi ada kapasitor belum dicek. Kapasitor yang satu diagram di sini. Ini ada C615 untuk daftar komponennya. Coba saya cek langsung, kita tempel. Dia mentok, kapasitor ini mentok. Sasaran untuk kapasitor ini yang rusak ya, saya cabut terlebih dahulu. Kita pastikan kembali. Kali pantak cuci kayaknya. Kumbah. Apa nih? Mesin. Nah, mesin kelebon tikus kudune dicuci. Kotoran tikus kue ngandung garam. Mari lihat sama-sama. Di sini ada kapasitor yang hancur, sepertinya menjadi dua. Inilah yang menjadi semuanya tegangan hilang karena ada kapasitor yang konslet di bagian dioda yang keluar DC 115. Coba saya sentuh, di sini sudah menjadi dua pin ini sudah terpisah, sudah tidak ada bodi kapasitor, sudah rusak fatal. Ini harus diganti maupun tidak, kayaknya bisa, nggak usah diganti pun bisa. Kita ambil. Kapasitor yang ini tadi juga menjadi sasaran, namun caranya mudah. Untuk melepaskan sebelah saja sudah cukup. Kita kembalikan karena sudah ketemu yang rusak. Yang diangkat semuanya dikembalikan, nanti disolder semuanya komponen yang dilepas, dan kita cek kembali. Transistor horizontal juga tadi saya lepas karena di sini juga ada firasat yang menjadi konslet. Apakah memang terlalu sering transistor horizontal? Ternyata ini tidak. Oke, kerusakan TV mati total sangat banyak untuk menjadi penyebab komponen yang rusak. Dampaknya TV tidak menyala, lampu power indikator tidak menyala ya. Sangat banyak, jadi tidak ada yang ilmu pasti. Sebaiknya dicek terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan dari user atau pemilik, sebaiknya jangan jawab langsung ini itu, karena belum tentu yang kalian jawab atau yang saya jawab juga pas. Terkadang malah selisih sangat banyak ya komponen yang rusak. Oke, tadi berapa kali yang udah dilepas, saya juga mau pasang di sini tempatnya.
Untuk kapasitor saya sengaja tidak mengganti, ini tidak masalah. Namun ini jangan ditiru, sepertinya sebaiknya diganti. Sebetulnya terkadang saya juga, kenapa saya berani untuk menyampaikan tidak perlu diganti, ada juga untuk DC 115 nggak pakai, jadi kapasitor didobelkan dioda tidak ada, mungkin tidak masalah. Apa efek di gambar itu pun belum ada kepastian ada efek. Namun nanti juga akan menjadi perhatian, misal ada gambar ada cacat berbayang, harus dipasang. Kapasitor yang rusak tadi harus diisi ya. Baiklah, karena komponen sudah semuanya terpasang, mau langsung coba dinyalakan. Oh, sebelum saya colok di sini saya langsung tempel di dioda B+ untuk 100 sekian sekian. Oke, perhatikan avometer saya colok, tegangan sudah keluar 108,6 volt ya. Ini TV sudah standby, artinya tegangan sudah keluar. Ini asap dari rokok, jangan salah paham. Ini rokok. Oke, jenis TV Akira ini jika sudah dicolok masih kondisi standby, sebelum menekan tombol program, belum start ya. Oke, saya pasang untuk posisi mesinnya, nanti akan lihat ke depan bagian layar ya. Sudah posisi depan layar, saya sudah colokkan cek stiker listrik. Saya tekan tombol, sepertinya sudah menyala, terlihat menyala merah. Untuk mengaktifkan mesin TV, kita pahami bahwa di sini bisa menekan tombol channel. Di sini ada program min, program plus, bisa keduanya satu-satu, bisa min, bisa plus, bisa. Kita tekan. Oke, TV start, saya kesedot. Oke, akhirnya sudah muncul seperti tadi. Untuk perbaikan memang langkahnya sangat banyak, menguras waktu juga banyak. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, dan mudah-mudahan kalian juga sedang dalam kondisi sehat, pekerjaannya mudah. Beberapa kerusakan maka jangan bilang ini itu dulu, sebaiknya dicek dan semoga tidak gagal servis ya. Oke, terima kasih. Salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sampai jumpa.